Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Saya akan membuat program judulnya Bu Eri Hiba, itu akronim dari Satu Bersih Berbagi Berkah. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan baja. Ini adalah profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, kreatif, dan juga gotong royong. Nah, ini adalah program Bu Eri Hiba, itu adalah akronim dari Satu Bersih Berbagi Berkah. Program ini merupakan program intrakurikuler dan juga kokurikuler yang akan diterapkan di SD Kanisius Widoya Klaten. Program ini merupakan program kokurikuler yang dilaksanakan sebagai penguatan atau pendalaman kegiatan intrakurikuler yang berkaitan dengan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah tahapan kerja, itu nanti ada alurnya. Dan
sini nanti akan kita diskusikan yaitu yang B dan juga A. Nah, ini Bapak Ibu, untuk pertanyaan utama yang akan kita diskusikan, itu pertanyaannya bagaimana usaha kita untuk dapat membiasakan membuang sampah dan memanfaatkan sampah menjadi berkah dan memiliki nilai. Jadi di sini kita akan melanjutkan program yang setiap Sabtu anak-anak membawa barang bekas dari rumah yang tidak dipakai, kemudian dikumpulkan di sekolah. Yang akan kita diskusikan yaitu bagaimana program membuang sampah sejak dini bisa berasal. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira? Apakah kita membiasakan dari kelas per kelas untuk kalau ada sampah akan dipungut, karena kita setiap hari melihat itu sampah itu berserakan di mana-mana. Itu dari yang pertama dulu. Terus nanti ini kan ada sampah menjadi berkah. Nah, berkahnya ini nanti itu adalah sampah-sampah yang anak-anak bawa dari rumah ataupun sekolah, dari botol plastik, kardus, daun-daunan. Nah, itu nanti akan kita kemas menjadi berbagai macam. Misalnya dari sampah daun nanti kita akan olah menjadi pupuk. Kemudian untuk yang karang menjadi prakarya anak-anak, dan juga yang tersisa bisa dijual untuk membantu anak-anak kita yang kekurangan biaya untuk sekolah, apalagi kan kita sekolah swasta. Dari sini yang akan kita diskusikan yaitu bagaimana program membuang sampah sejak dini bisa berasal. Mungkin minta masukan ibu-ibu supaya saya bisa melanjutkan program ini. Retno itu sudah buat anak-anak membawa botol plastik, gelas plastik itu entah dari sekolah atau dari rumah, terus buat prakarya itu akan menjadi nilai guna buat kita jual, nilai jual juga, seperti itu. Terus yang kedua itu mengidentifikasi usaha untuk memanfaatkan sampah menjadi berkah itu bagaimana caranya. Mohon masukannya ibu-ibu. Mengumpulkan botol-botol plastik bisa itu supaya itu bisa kita jual, dipilah dulu kemudian dijual, lalu hasil uangnya itu bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan, juga bisa kita gunakan. Dan program-program lain mungkin Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan sampah, misalnya bekas sampo, bekas deterjen itu bisa dijahit lalu dipakai untuk tas atau tempat alat tulis, bisa kita jual dengan harga yang sesuai yang terjangkau masyarakat. Nah, uangnya juga bisa kita gunakan untuk membantu anak-anak juga bisa. Ya. Baik, terima kasih Bu. Mungkin ada yang lain Mbak, Ibu-ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan yang A ya. Ini yang A itu ambil tindakan. Itu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, aktivitas apa saja yang bisa memanfaatkan sampah menjadi berkah? Kemudian, manakah kegiatan sekolah yang telah memanfaatkan sampah? Yang ketiga, manakah kebijakan sekolah yang telah mendukung untuk memanfaatkan sampah sehingga menjadi berkah? Nah, tindakan yang akan kita laksanakan yaitu membuang sampah sejak dini. Bisa berasal itu dari siapa Bapak Ibu? Apakah anak-anak langsung masuk sekolah SD dan bisa membuang sampah secara benar, letakkan sampah di tempat sampah, atau membuang begitu saja, atau bagaimana? Terus yang kedua itu usaha, kita mengidentifikasi usaha untuk memanfaatkan sampah menjadi berkah. Seperti itu ibu-ibu. Mungkin ada masukan. Pembiasaan dulu mungkin ya, dari awal pembiasaan untuk tahu sampah dengan nyanyian. Kok anak-anak kan menarik, diajak membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan dulu, kalau sudah menjadi kebiasaan lalu baru diajak untuk memanfaatkan. Mungkin dari ibu-ibu yang lain ada untuk menjawab pertanyaan itu. Tidak ada. Ya, terima kasih ibu-ibu. Minta fotonya sebentar.
mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi.